Yang kedua, protein. Komponen organik yang tersusun dari asam amino. Jadi asam amino itu molekul paling kecil dari protein yang bisa diserap di usus. Jenis asam amino sangat banyak sekali. Dan pada kucing, protein ini menjadi sumber energi utama atau sumber glukosa. Kalau secara teori kan sumber glukosa dari karbohidrat ya. Tapi kalau pada tubuh kucing, dia membutuhkan karbohidrat dari protein dan beberapa diantaranya dari zat pati yang ada pada makanan. Dan jika karbohidrat ini atau glukosa yang ada dalam tubuh ini, dia hanya bertahan 24 jam. Kalau hewan lain ketika dalam tubuhnya sudah ada glukosa, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen nih. Jadi dia punya kayak gudang-gudang di hati, di otot, nyimpen dalam bentuk glikogen. Tapi kalau pada kucing, gudang untuk penyimpanan glukogen ini jumlahnya lebih sedikit. Makanya kenapa usia si glukosa dalam tubuh kucing itu lebih pendek. Dampaknya apa? Ketika waktu penyimpanan glukosa atau glikogen dalam tubuh itu pendek, ketika dia tidak makan, dia akan defisiensi glukosa. Yang terjadi apa? Kerja hati akan meningkat untuk merombak cadangan nutrisi. Ketika kerjanya meningkat, yang terjadi apa? Kena hepatitis, hepatic lipidosis. Hepatitis atau gangguan hati yang disebabkan karena dia defisiensi nutrisi. Berdasarkan literatur, kucing yang tidak makan atau mengalami penurunan makan dalam waktu 2-3 hari, ketika dilakukan pemeriksaan darah, parameter hati pasti meningkat. Indikasinya dia kena hepatitis yang arahnya karena defisiensi nutrisi. Jadi penting ketika kucing itu nafsu makannya turun, harus kita boosting gimana caranya biar dia mau makan. Caranya bagaimana? Kasih makanan yang memang aromanya lebih menyengat. Biasanya makanan yang aromanya menyengat itu wet food yang pertama. Yang kedua, makanan yang tinggi akan lemak. Makanan tinggi akan lemak itu didapatkan dari produk-produk recovery atau produk-produk mother and baby. Jadi semisal susahnya di recovery, cari aja produk-produk makanan wet food yang mother and baby. Itu kandungan lemaknya lebih tinggi. Kenapa sih kandungan lemaknya lebih tinggi? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini dari berbagai asam amino secara umum dibagi menjadi dua, ada yang esensial dan non-esensial. Bedanya apa? Kalau non-esensial itu intinya di dalam tubuhnya itu dia bisa memproduksi sendiri. Tapi kalau esensial, tubuhnya nggak bisa memproduksi, dia perlu dari makanan. Secara umum dari list di sini, anjing sama kucing itu sama kebutuhan asam amino esensialnya. Namun khusus buat kucing, dia ada tambahan namanya taurin. Kalau di tubuh anjing dia bisa memproduksi taurin, tapi kalau pada tubuh kucing tidak bisa, sehingga dia membutuhkan taurin. Makanya kenapa pada produk-produk pakan kucing bisa ada tulisannya mengandung taurin atau suplemen-suplemen mengandung taurin. Karena pada tubuh kucing, tubuhnya tidak bisa menghasilkan taurin sendiri. Efeknya apa ketika kucing itu kekurangan taurin? Gangguan mata, gampang katarak, gampang iritasi, penglihatan gampang keganggu. Terus yang kedua berhubungan dengan jantung. Sumber taurin paling banyak dari mana sih? Dari organ dalam, khususnya jantung. Jadi semisal contoh kucingnya lagi bunting, pasti kebutuhan taurin lebih banyak. Nyari suplemen taurin susah, paling gampang teman-teman tinggal nyari aja organ dalamnya hewan. Cari kalau aman, takut nanti ada cemaran antibiotik, ya udah pakai aja jantung, karena biasanya kalau ada deposit residu antibiotik dia larinya kalau nggak ke ginjal ke hati, jadi lebih aman pakai jantung. Dan kebetulan taurin paling banyak didapatkan dari jantung. Lanjut.